Itu sebetulnya sebelum nikah harusnya. Oh oke, ya ini momen baik nih buat saya belajar gitu ya. Yang belum nikah mungkin. Coba bandingin tangan saya sama Mbak. Nah, lebih besar emosi saya. Oh gitu, cara membandingannya gitu beneran ya Dok? Kalau ada suami pulang ke rumah udah takut duluan sama istri, oh belum sakinah tuh. Oke, ada sih. Saya yang jemput nafkah. Itu keren banget tuh cowok tuh. Dapat dari mana tuh? Boleh gitu teman, boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hijab Family, apa kabar? Selamat datang di Hijab Podcast. Perkenalkan dulu kalian, nama saya Syafira dan saya akan menjadi podcaster nih untuk Hijab Podcast kali ini. Nah, mungkin ini jadi sesuatu hal yang baru banget buat Hijab Family gitu ya. Kok tiba-tiba ada saya di sini gitu. Kenapa enggak gitu ya? Karena kita tuh bakalan ngobrolin banyak banget topik-topik menarik gitu ya di setiap episodenya di podcast ini gitu ya, dengan menampilkan atau menghadirkan para tokoh-tokoh yang insya Allah bisa jadi inspirasi buat kita semuanya dan ilmunya bisa kita pegang nih untuk jadi supaya kita tuh punya landasan dalam berkehidupan sehari-hari insya Allah. Nah, di Hijab Podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol. Temanya untuk yang sekarang adalah menumbuhkan keimanan dan nilai keislaman dalam keluarga. Kalau kita ngomongin tentang keluarga nih ya, Hijab Family, keluarga tuh jadi lingkungan paling kecil di tengah-tengah masyarakat. Sebelum akhirnya setiap anggota keluarganya akan terjun langsung ke masyarakat, berbangsa dan bernegara, keluargalah yang menjadi fondasi utama. Kenapa akhirnya penting banget untuk punya landasan-landasan yang pasti, yang jelas, dan insya Allah sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan sebagai seorang muslim juga, supaya kita bisa akhirnya bersatu padu menjadi sebuah bangsa yang memang berintegritas. Dan kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang fungsi keluarga, nilai-nilai keislaman dalam keluarga, dan apa sih hubungannya untuk menjadi keluarga yang berkualitas dengan nilai-nilai Islami? Adakah hubungannya? Nah, di Hijab Podcast sekarang ini ngobrolin tentang keluarga, ngomongin tentang landasan-landasan keimanan, khususnya keimanan Islam. Saya akan ngajak Hijab Family semua untuk ketemu dengan bintang tamu saya yang sekarang. Beliau seorang wanita yang sangat istimewa, insya Allah dari keluarga yang insya Allah bisa jadi contoh nih ya buat kita semuanya di sini. Sudah bersama dengan saya ada Ustadzah Dr. Aisyah Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa apa kabar? Doa ini menjadi ustadzah beneran. Apa kabar? Bisa sehat? Aduh seneng banget deh kita ketemu lagi. Insya Allah ini keadaan lebih baik lagi gitu ya. Kita bakalan ngobrolin tentang keluarga dengan landasan keimanan, keimanan Islam betul, pada khususnya. Nah, waktu itu sebenarnya saya udah pernah ketemu sama Dr. Isa, tapi temanya beda lagi. Ini menarik, kayaknya nggak bakalan ada habisnya nih ngobrol sama Dr. Isa di sini gitu ya. Nah, tapi kita ngomongin tentang keluarga nih sekarang nih Dok, gitu ya. Benar. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang keluarga dan seperti apa sih fungsi-fungsi keluarga dan sebagainya. Kalau kita ngomongin keluarga, idealnya ada yang namanya orang tua, gitu ya. Kalau menurut orang tua, ayah dan ibu gitu. Menurut Dr. Risa, keluarga yang ideal itu kayak apa sih? Ideal ya. Gini, keluarga ini kan katakanlah ayah ibu atau suami istri kan orang yang berbeda ya. Orang yang berbeda, jenis kelamin berbeda, watak berbeda, dari budaya berbeda, pola pengasuhan berbeda ya. Nah, kalau dibilang ideal, ini sebetulnya kita harus sadar bahwa perbedaan-perbedaan ini sebetulnya malah mensupport, malah melengkapi. Nah, itulah ideal sebetulnya. Karena banyak orang merasa aku beda sama suami aku. Ya memang harus beda. Harus beda, kalau sama bingung juga gitu ya. Nah, tapi perbedaan ini harus dijembatani dengan ilmu, ya harus. Nah, ilmu ini kan didapati dengan belajar. Betul. Nah, salah satunya kita kayak gini ya, kita sama-sama. Saya juga sampai sekarang tetap belajar walaupun sudah 33 tahun berkeluarga. Nah, itu tadi. Jadi harus sadar dulu bahwa memang kita beda.
pokoknya harus mau belajar lah gitu. Nah, ada istilah juga harmonis gitu kan ya. Betul. Harmonis itu juga artinya juga malah memahami perbedaan, gitu, saling menghormati, ya, kemudian saling mensupport, kemudian juga saling menyayangi. Jadi kalau ada kata saling itu berarti beda, gitu. Ya, itu dulu tuh yang harus sadar tuh. Iya. Jadi bisa dibilang gini, kalau yang namanya keluarga ideal gitu ya, itu berarti di dalamnya tuh banyak banget elemen-elemennya. Dan nomor satu pastinya ada yang namanya perbedaan, gitu ya. Perbedaan-perbedaan itulah akhirnya digabungkan sehingga berharmonisasi. Gitu ya. Jadi kayak puzzle kan? Puzzle gitu. Kan? Puzzle kan sisi-sisinya beda. Nah, tapi Dokter Risa, kan kalau misalnya kita ngomongin zaman sekarang gitu ya, keluarga modern zaman sekarang dengan mungkin khususnya keluarga muda gitu yang ibu bapak bekerja, terus menumbuhkan generasi atau anak-anak yang memang menjadi produktif walaupun dengan nilai-nilai keislaman gitu ya. Semua tuh punya peran di dalam satu rumah gitu, di dalam keluarga. Gimana sih caranya kita sebagai anggota keluarga ini menyadari peran masing-masing dan anggota keluarga yang lain juga mengetahui, oh aku perannya ini, dia perannya itu, dan gimana caranya supaya saling dukung gitu. Itu sebetulnya sebelum nikah harusnya. Ya ini momen baik nih buat saya belajar gitu ya, yang belum nikah mungkin. Sebelum nikah, pasti tuh diomongin tentang itu tuh. Ya, jadi itu persiapan pranikah sebetulnya. Ayah perannya apa ya? Jadi ayah tuh biasanya yang menentukan visi misi. Visi misi tentang keluarga ini mau kemana, kemudian pakai tuntunan apa, gitu. Nah, karena kita keluarga Muslim, berarti ayah yang harus ngomong bersama ke istrinya dulu nih sebelum ada anak, bahwa kita keluarga Muslim, kita landasannya, pegangannya adalah Al-Quranul Karim, kemudian kita juga perlu ya belajar tentang hadis, sirahnya Rasulullah, kemudian juga landasan berikutnya adalah ijtihad para ulama, gitu ya. Nah, dalam ijtihad para ulama itu nanti ada belajar juga tentang penemuan-penemuan ilmuwan. Apalagi penemuan ilmuwan yang kaitannya dengan qadarullah atau sunnatullah. Jadi disitulah kita harus belajar. Nah, itu dulu tuh seorang ayah. Ya, jadi punya kesepakatan dia harus menentukan visi misi. Ya. Kemudian juga ayah juga yang selalu untuk kepala rumah tangga nih ya. Dia nih yang nanti ada prinsip-prinsip tertentu yang dia harus sampaikan ke anak. Nah, ibu pelaksana harian, gitu. Ini dulu nih, ya pelaksana harian. Kenapa ibu pelaksana harian? Karena ibu yang nanti akan menjadi pendamping anak yang lebih sering, ya, lebih sering. Saya katakan lebih sering, ya. Terus juga ibu kan ngomongnya banyak. Ibu ngomongnya banyak, bener lagi. Ya, bahkan penelitian di Institut Psikiatri London itu kan laki-laki otak bicaranya cuma di belahan kiri, perempuan otak bicaranya kiri kanan. Jadi bapak-bapak kalau ngomong itu perharinya cuma 7.000 kata, kita 20.000 kata, ya kan? Ya 20.000 kata per hari. Makanya cocok banget sebagai pelaksana harian. Artinya pada saat kalau di Al-Quran sering banget ya banyak dialog, contoh seorang ayah yang dialog kepada anaknya, salah satunya Luqman. Ya, bicara sama anaknya untuk menentukan, untuk ya dilarang mempersekutukan Allah. Itu ayah yang harus ngomong tuh. La tusyrika billah. Nah, tapi ibu nanti yang jelaskan. Kayak apa maksudnya itu? Iya, tentang Allah. Ibu yang jelaskan karena ibu yang banyak bicara. Tentunya perlu juga dibantu dengan alat bantu. Apakah dengan buku-buku, apakah dengan gawe atau gadget untuk kita cari informasinya, itu penting karena ini era gadget kan. Gak mungkin enggak kan? Gak mungkin enggak gitu. Apalagi kalau kayak anak-anak yang mungkin udah bersekolah di sekolah umum, ketemu punya lingkungan sosialisasi yang berbeda dan sebagainya, itu kan akan menjadi tantangan lagi tuh Dokter Risa ya gitu. Nah, ini menarik banget kalau tadi membahas tentang peran-peran yang ada di rumah gitu supaya semuanya berfungsi. Karena kan mungkin zaman sekarang nih gitu, semoga relate gitu ya sama hijab family gitu. Banyak banget kita mendengar,
saya berasal dari keluarga yang disfungsional gitu ya, atau salah satunya tidak berfungsi. Karena mungkin prinsip-prinsip dasar tadi memang tidak dipahami dari awal. Gitu ya, ilmunya tidak dipelajari dari awal. Wah, ini kita dari privilege awal, banget ya, dokter ya, maksudnya kita bisa belajar. Di Hijab Family banyak yang masih muda, yang gitu persiapan juga pernikahan. Benar. Jadi kita memulainya benar-benar dari ilmu dulu gitu. Nah, dan sebetulnya nanti Mbak Safira, orang tua itu cuma dua sebetulnya. Orang tua bijak dan orang tua biasa. Nah, itu apa bedanya, dokter? Nah, orang tua bijak itu nantinya ya dia selalu menyadari bahwa dia harus sering belajar ya. Orang tua biasa itu selalu menganggap dirinya udah tahu semua. Jadi nggak perlu belajar, itu mah biasa. Orang tua biasa. Anak-anak juga anak-anak gitu ya, Dok ya? Bukan, jadi orang tua merasa gue nggak usah belajar jadi orang tua. Gue udah tahu, itu jenis orang tua biasa kategori. Kalau orang tua bijak itu tadi selalu mau belajar. Kemudian orang tua bijak juga selalu mau mendengarkan anak dan juga selalu mau belajar bersama. Orang tua yang biasa itu menganggap sekolah lah yang harus punya tugas ini. Ngajarin anak. Perannya nggak di jalan di rumah. Iya. Orang tua bijak, orang tua yang menemukan keunikan dari masing-masing anak. Karena kan watak berbeda. Bener. Jenis kelamin berbeda, watak berbeda, bakat berbeda. Betul. Iya kan? Betul. Nah, orang tua biasa itu dia punya ciri khas, suka membanding-bandingkan anak. Wah, ada yang menjadi korban dibanding-bandingkan sama orang tuanya. Tinggal ngecek aja deh masih jadi orang tua biasa atau sudah orang tua bijak. Jadi harus tahu nih, anak pertama keunikannya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Anak kedua seperti itu juga, anak ketiga. Kalau orang tua yang biasa tuh suka kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu dong, kan gitu. Dia membanding-bandingkan kan? Iya. Itu kerap terjadi banget ya, Dok. Iya. Tapi itu tadi saya katakan, itu biasa banget. Karena orang tua yang tidak mau belajar tadi. Betul. Iya kan? Nah, orang tua bijak itu biasanya mengajarkan anak untuk ya belajar dari kesalahan yang dia buat. Nah, orang tua biasa itu menghukum anak dari kesalahannya. Wow, ini menarik banget ya. Kalau konsep buat saya, nggak ada orang tua jelek. Nggak ada orang tua jelek. Hanya dia masih biasa. Masih biasa aja di levelnya. Masih biasa, belum gitu ya bijak. Karena belum belajar atau tidak belajar. Nah, kalau kita ngomongin tentang peran keluarga atau fungsi keluarga, di zaman sekarang Dokter Risa pasti udah banyak banget ketemu sama banyak orang yang bercerita tentang mungkin permasalahannya yang berakar di keluarga gitu. Dan akhirnya memang sebagai seorang muslim gitu ya, kita akhirnya mengembalikan lagi ke koridor agama gitu, kembalikan ke sunnah Rasulullah, apa yang diajarkan sama Rasul kepada putrinya dan sebagainya gitu ya. Hubungan bersosialisasi juga sudah banyak sekali contohnya, tapi memang balik lagi kita manusia nih malas banget belajar gitu kan, dokter. Nah, gimana sih dok sebetulnya nih Dokter Risa mungkin bisa dijelasin sama Hijab Family, gimana sih kita nih bisa membangun keluarga, membina gitu ya, bertumbuh bersama dengan keluarga dengan fondasi keimanan, dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu gimana dok? Jadi gini, kan di Islam ya, kita keluarga muslim itu kan sudah ada pakem-pakem yang harus dijalankan ya. Pertama ibadah khusus ya. Sholat, puasa ya, zakat, kemudian haji. Itu harus diikutin gitu. Maksudnya harus ditegakkan, tegak, bukan lagi dilaksanakan, tegak. Ya. Nah, untuk bisa tegak, keimanan kita aja sebagai orang tua sering up and down. Betul. Karena keimanan juga terpengaruh dari satu ya isi akal kita. Jadi otak nih kalau kita dari ilmu neuroparenting, jadi otak ini berbagai macam fungsi, ada otak akal di sini. Berarti ya kita harus terus isi otak kita. Makanya dengan bertaklim, dengan ya baca Quran, baca buku kan gitu ya. Nah sekarang juga taklim enak, bisa online, bisa offline ya kan. Nah, jadi kita sendiri sebagai orang tua isi dulu nih otak kita dengan ya ilmu atau dengan ayat-ayat yang makin memperkuat kita bahwa ya itu Allah itu ada, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Esa kan gitu ya. Nah kemudian juga keimanan juga dipengaruhi oleh otak emosi. Emosi itu ada di tengah otak. Oke. Ya,
Dan otak emosi itu sekepalan tangan masing-masing. Iya. Ya, coba bandingin tangan saya sama Mbak. Nah, lebih besar emosi saya. Oh gitu, cara membandingannya gitu beneran ya dok? Enggak. Ini memang sekepalan tangan di dalam. Oh gitu. Ya, iya, cuman kan jadi kan komposisinya kan benar. Kalau Mbak Safira yang mungil langsing segede saya kan kesian kan. Walaupun ini ada pengaruhnya juga sama kolesterol. Oh iya benar. Nah, jadi otak emosi itu ada sejak kita dalam rahim. Jadi itu juga sebuah fitrah. Nah, otak emosi ternyata sewaktu diteliti oleh para ilmuwan, itu jenis-jenis emosi ada frekuensinya. Ada frekuensinya. Bahkan waktu digambar itu bentuknya kayak tangga. Makanya ada istilah level emosi. Oh iya. Level emosi. Level, ya. Semakin ke atas semakin bagus. Semakin. Nah, emosi ini kalau di konsep Islam tuh nafs. Nah, makanya di nafs itu ada lawamah, ada amarah, ada mutmainnah. Ya. Nah, ternyata itu juga digabungkan dengan ilmu-ilmu teori psikologi, itu betul adanya gitu. Mutmainnah atau nafsu yang baik tadi, yang isinya nuansa positif, itu frekuensinya di atas, tinggi. Bahkan semangat itu masuk di mutmainnah, itu frekuensinya 200 Hz. 200 Hz? Iya, Oh gitu. menerima, acceptance atau bersyukur, ya itu juga masuk mutmainnah, itu sudah langsung 300 Hz lagi. Naik. Bahkan yang paling tinggi atau namanya enlightenment, pencerahan. Itu sekitar 600. Iya, 600 Hz. Makanya setiap kita belajar, entah ya, podcast ini kan sekarang jadi sarana belajar juga ya. Betul. Nah, itu kadang-kadang kita bisa naik level emosinya ke enlightenment karena ada pencerahan. Karena pencerahan. Jadi ini dibedakan ya, ini jangan sampai salah gitu ya. Level emosi tinggi beda sama darah tinggi ya. Ya, wah, darah emosi tinggi nih. Tekanan darah. Orang selama ini tapi level emosi yang merasakan gitu ya, Dok salah ya. mengatakan bahwa emosi saya lagi tinggi. Nah, emosi saya lagi tinggi itu maknanya kan marah. Marah-marah. Nah, marah itu di bawah dari semangat. Gitu. Jadi nanti levelnya itu kalau dari bawah paling rendah itu yang cuma 50 Hz apatis. Udah nggak merasakan apapun, nggak peduli terhadap merasa apapun. tidak berguna. Itu bahaya tuh kalau udah makin turun lagi depresi. Karena udah nggak berguna, lebih baik saya mati itu depresi. Ya, habis ada apatis sedih. Sedih lebih tinggi lagi 75 Hz. Di atas sedih itu takut. Dengan berbagai variannya ya. Takut, cemas, khawatir, bimbang, ragu tuh masuk takut. Iya. Di atasnya lagi ada namanya kita sebut las, buru-buru. Buru-buru, rakus. Di atas las ada marah. Nah, di atas marah ada sombong. Gitu. Nah, ini semua masuk di emosi yang nuansanya negatif. Atau kalau nafs dia ada lawamah, ada amarah. Nah, mulai di atas sombong itu ada courage, ada semangat. Semangat baru itu sudah mutmainnah. Naik ke Nah, positif. ini nggak bisa hilang emosi itu di otak kita karena dia ada. Yang ada hanyalah pada saat turun naikkan. Pada saat turun naikkan segera. Maunya Allah begitu. Nah, keimanan seseorang kenapa naik turun? Karena ada level emosi tadi. Ya, kadang kita nih lagi tenang-tenang nih, lagi di emosi mutmainnah. Ya. Tiba-tiba kita dapat telepon, misalnya ya, anak sakit, tapi kita ibu yang kerja di kantor mulai turun tuh level emosi, cemas, turun ya, mendadak turun tuh, ya. Nah, kalau tidak cepat-cepat mengatasi emosi ini, nanti keimanan kita turun dan kita lupa bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Itu loh maksud saya. Iya, Allah yang maha memberikan kepulihan. Iya. Kalau kita nggak cepet-cepet move on lagi dari level emosi yang ketakutan, ya, makanya kita selalu menganggap, aduh harus kemana ya, harus ke dokter mana ya, panik kan, lupa bahwa Allah itu maha menyembuhkan sebetulnya. Maka pada saat level emosi turun, harus ingat Allah dengan cara kita udah diajarkan juga istirja. Karena takut tadi. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi pada saat ditelepon, Bun, ya ini anaknya sakit demam, harusnya kalimat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman masalahnya kalimat istirja itu disangkanya hanya untuk musibah besar saja atau orang meninggal saja. Padahal sedikit rasa takut saja itu dimintanya untuk lafaznya innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
supaya kita sewaktu turun level emosi itu nggak turun banget ke level depresi. Wow. Iya. Nah, bisa juga kombinasikan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau la haula wala quwata illa billah. Supaya emosi kita cepat-cepat naik ke atas. Kita ingat lagi bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Kita doa, ya Allah, anakku di rumah, ya Allah. Aku belum boleh pulang ke rumah ini karena masih rapat, ya Allah. Engkau yang Maha menyembuhkan, ya Allah. Dan tentunya ada ikhtiar untuk misalnya ada khadimat kita di rumah untuk, Mbak, kenapa? Cirinya apa? Gejalanya apa? Demam. Ada obat demam itu di kulkas, kasih minum 1 sendok makan dulu misalnya gitu. Tapi bahwa kita ingat lagi bahwa Allah Maha memberikan penyembuhan, bahwa Allah yang memberikan pemulihan, itu yang harus dipelajari. Itu namanya keimanan. Oke, jadi sebenarnya berarti sebetulnya nilai-nilai atau prinsip-prinsip keimanan gitu ya di dalam keluarga bisa diimplementasikan di hal-hal yang sederhana sekalipun. Iya, harus, harus, karena memang akhirnya setiap balik lagi setiap detik akhirnya kita kembali ke tauhid, kembali ke Allah lagi, bahwa memang nggak ada yang bisa nolongin kita, nggak ada yang bisa memberikan kita kebahagiaan, cuma Allah aja gitu ya. Jadi itu yang akhirnya bisa akhirnya terjadilah itu yang tadi balik lagi ke pertanyaan, gimana caranya menumbuhkan keluarga dengan prinsip-prinsip keislaman, akhirnya ketika semuanya dikembalikan lagi kepada Allah. Karena dari kita dulu, saking terbiasanya nanti dimintanya begitu ya, orang beriman tuh terbiasa, dikit-dikit lafaznya Allah, Allah. Sehingga kalau di rumah misalnya ada anak tuh kan memperhatikan kita. Karena di otak manusia ada namanya neuron cermin, mirror neuron. Seseorang belajar dengan hanya mengamati orang lain. Anak itu belajar pertamanya mengamati ayah ibunya. Gitu. Kalau dia lihat ya ibunya setiap detik sebut Allah gitu ya. Atau ketika dia misalnya sedih, anak lihat ibunya ya melakukan kalimat-kalimat yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu menanamkan keimanan. Bahwa apa-apa minta tolongnya sama Allah gitu. Ya, itu. Nah, maka kalau kita mau anak kita tanamkan keimanan dan terus tumbuh. Kita juga yang harus kita tanamkan di kita. Iya, tanamkan kita, tumbuhkan lagi sama kita. Karena sekarang ya sering terjadi fenomenanya gitu. Ya pada saat sedih, takut, marah, yang disebut punten bukan Allah, tapi kata yang lain. Kata yang lain. Bisa maaf. Yang disebut keluar dari mulutnya kata nama-nama binatang. Oh iya benar. Kita mengumpat. Iya, mengumpat kan. Sebagainya. Atau yang disebut setan kan. Aduh. Kan ada orang marah tuh ngomongin setan gitu ya. Malah semakin melenceng gitu ya Dr. Isa ya. Harusnya kita kembali ke tauhid, kita panggil nama Allah karena memang sesuai dengan yang Allah janjiin gitu ya. Akan diberi ketika iya kan gitu, dan jika ada hamba yang bertanya kepadaku, katakan aku dekat, dan ketika hamba meminta maka akan aku kabulkan gitu. Betapa memang Allah tuh yang maha memprovide gitu ya. Ini luar biasa banget. Nah, satu lagi nih Dr. Isa yang kita kayaknya sering banget mendengar kalau misalnya lagi di orang menikah gitu ya, doa mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya gitu. Jadi keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah samawa kayak gitu-gitu. Apa sih sebetulnya definisi keluarga sakinah mawaddah warahmah? Itu konsep yang Islam tentukan ya, atau sudah ya kasih koridor. Sakinah itu sendiri dimaknai tenang, ketenangan, tenang. Suami pulang ke rumah, sampai di rumah tenang, oh sudah sakinah tuh rumah. Masya Allah. Ya, istri sampai rumah tenang, ya udah sakinah tuh. Gitu aja gampang ya kan. Itu dulu tuh. Kalau ada suami pulang ke rumah udah takut duluan sama istri, oh belum sakinah tuh. ada sih. Apalagi misalnya suami nih mau pulang ke rumah dia mikirnya gini, aduh, mau ditanya apa lagi sama istri aku. Berarti indikasinya itu dulu ya Dok ya. Jadi tenang ya. Nah, nanti supaya tenang, toolsnya mawaddah warahmah. Ya, jadi ada mawaddah ini sebuah kasih sayang yang lebih kepada bentuk material. Ya, ketampanan, kecantikan itu di mawaddah. Di mawaddah. Iya, materi, misalnya ada punya rumah misalnya ya. Kemudian uang belanja, seorang suami yang memang tugasnya menjemput nafkah, dia mencukupi uang belanja, itu mawaddah namanya. Seorang istri ya senantiasa
mencoba untuk di rumah pakai baju yang bagus gitu ya. Ya produk hijab banyak ya. Banyak banget. Cek gitu langsung. Asik. Itu mawaddah. Oh, ini mawaddah. Iya, kita memelihara kulit dengan misalnya pakai skincare, itu mawaddah. Seorang istri membuat supaya suaminya pulang ke rumah lihat istri cantik, itu mawaddah. Seorang suami juga supaya istrinya juga nggak bosan lihat dia, dia mencoba juga untuk bersih rapi, walaupun ya nggak cantik kan laki-laki kan, itu juga mawaddah, mawaddah itu ya, dia ada ikhtiar itu. Nah, kalau warahmah itu nanti bentuk kasih sayang yang bentuknya betul-betul bentuk yang sifatnya psikologis, ya kekaguman gitu. Ya, tapi kagum ini kan bisa muncul dari mawaddah dulu kan? Benar. Ya kan? Jadi sesuatu hal yang bisa kita lihat gitu ya. Yang mawaddah materi. Ya. Warahmah itu bentuk yang rasanya sebuah vibrasi, getaran yang kolbu to kolbu, vibration gitu. Misalnya nih, ya seorang istri, dia mawaddah, sudah pakai skincare, tetap di rumah dia cantik, baju rapi, suaminya natap, ya kan? Muncul warahmah. Gitu. Makanya tenang. Makanya sakinah. Iya. Wow. Jadi seperti itu. Dan juga sebetulnya di otak manusia ini di bagian sini pertemuan dua alis agak ke atas nih kalau dibor ke dalam ya, ada kelenjar namanya pituitary. Itu Allah ciptakan pituitary, di dalamnya itu ada hormon ya. Hormon itu kita ibaratkan oli kalau di mobil, pelumas ya. Itu di pituitary ada hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon bahagia, hormon rasa nyaman. Nah, itulah pada saat kita sudah mawaddah, kita ikhtiar untuk secara materi, secara fisik kita rapi, cantik, bertutur kata manis, ya. Waktu dilihat oleh pasangan, didengar oleh pasangan, atau bersentuhan dirasakan oleh pasangan, itu keluar hormon tadi, hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon bahagia, hormon rasa. Itulah warahmah. Itu warahmah. Gitu. Jadi sebenarnya ada kaitannya sama gitu ya. Kaitannya ada sama susunan tubuh sebetulnya yang Allah sudah berikan sudah gitu. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya harus cantik. Jadi memang harus cantik, harus merawat diri, mengupgrade diri juga gitu. Jangan juga di rumah pakai bajunya yang asal-asalan gitu, nggak dicuci 2 hari aja. Oke. Itu mawaddah loh. Itu mawaddah. Untuk mawaddah hubungannya adalah warahmah, yang sampai akhirnya puncak tertinggi adalah sakinah, itu ketenangan. Dan itu yang akhirnya mungkin kalau dari ayah dan ibu atau suami dan istri udah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang didoakan sama orang-orang dan harapan mereka juga, akhirnya bisa mempengaruhi satu keluarga. Anak-anak juga gitu. Apakah anak-anak juga akhirnya punya elemen-elemen mawaddah warahmah tadi tuh? Betul. Dok. Karena itu tadi kan ada neuron cermin ya, mirror neuron. Seseorang tuh mirror neuron itu dia aktif sejak bayi itu lahir. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya bayi 1 hari, ya, dia digendong oleh ibunya. Kemudian ibu bapaknya ini ada ikhtiar mawaddah warahmah dan juga sakinah, tenang. Itu kerekam itu. Wow. Di otak anak. Ya, ini tinjauan neuroscience ya, karena neuroscience sekarang berkembang karena ditemukan alat-alat yang mendeteksi bagaimana kerja otak itu. Dan buat saya karena memang latar belakangnya dokter, saya tertarik sekali dengan ilmu neuroscience ini karena itu ada di semua di otak kita. Jadi pasti ada kaitannya apa yang Allah perintahkan. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, itu nggak keluar dari mekanisme fungsi tubuh ini gitu. Gitu. Jadi dari kecil tuh anak juga udah harus merasakan bahwa bapak ibunya tuh penuh mawaddah warahmah. Tapi kalau dari bayi dia berada di pangkuan ibu yang paranoid misalnya ya, curiga terus sama suaminya. Ya, isinya cuman otaknya jangan-jangan terus. Itu kerekam anak loh. Dan anak tidak tenang. Ya, karena tidak tenang. Ada hubungannya. Itulah ada kalimat orang tua suri toladan pada anak. Ya. Dan ada fase-fasenya Mbak Safira, karena banyak juga orang bertanya begini,
anak saya waktu kecil kok deket sama saya ya, kenapa udah gedenya enggak? Nah, itu ada fase sebetulnya. Ada fase. Jadi begini, 0 hari, anak lahir 0 hari sampai 6 tahun, itu apa kata ayah ibuku. 0 sampai 6 tahun Ya. tuh. Oke. Makanya ini golden period untuk kita tanamkan keimanan, contoh-contoh teladan gitu. Karena nanti 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guruku. Oh, Ya. karena dia Iya. sudah oke. Ingat ya Mbak Safira waktu kita TK atau sekarang kalau lihat anak TK, itu kan 0 sampai 6. Betul. Kalimat mereka gini kan, kata ibu aku, Kata ibu aku. kata ayah aku. Iya. Makanya orang tua kadang miss di situ. Karena sibuk kerja. Karena baru mulai karir. Iya, benar. Yang harusnya kita ajarkan keimanan, adab, akhlak, ya, tata cara dan sebagainya itu lewat. Lewat. Ya. Wow. Nah, 7 tadi sampai 12 apa kata bapak ibu guruku. Makanya ibu-ibu udah ngajarin anak SD. Apa kata anak SD? Kata guru aku nggak gitu bunda. Bunda salah, kata guru aku. Kata. Wah, itu sedih banget sih, Dok. Iya, tetapi kita malah sebetulnya kerjasamalah dengan guru. Makanya cari sekolah SD yang guru-gurunya bisa diajak kerjasama dan amanah. Betul. Gitu. Wow. Karena titip-titip pesannya bisa di guru. Tipsnya bisa dulu. Walaupun Karena memang tetap benar-benar di rumah kita kasih arahan. Tapi yang diingat 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku. Wow. Nanti 13 ya sampai 20 apa kata teman-temanku. Wah, iya. Makanya di sini mulai orang tua merasa aku kok nggak didengar ya. Kok dia cuma denger teman aku gitu ya, temennya gitu temennya, kan. iya, Kata ibunya iya, gitu. Betul. Ya memang itu fasenya. Wow. Maka orang tua harus kenal teman anak di masa itu. Bahkan kita bisa titip pesan ya sama teman anak kita. Sehingga nanti dia kasih tahu anak kita. Jangan gitu loh. Kan gitu anak sekarang kan. Misalnya kalau sama temennya kan. Ya, yang bener loh baik. Padahal itu pesan dari orang tua. Dititipin lah lewat Iya, temannya. nanti anak kita pun dititipin sama orang tua temennya. Betul. Jadi tukar-tukaran. Oke. Artinya gini, orang tua nggak usah cemburu gitu. Betul. Untuk temenmu lagi. Karena memang udah fasenya gitu ya, Dok ya. Supaya isi otak anak tambah variasi. Oke. Kalau tadi anak kita 0 sampai 6 tahun, kita sudah tanamkan keimanan. Anak-anak pada saat misalnya 13 tahun ke atas, temannya mengatakan sesuatu, di dalam diri anak akan mengatakan, kata ibu aku juga kayak gitu sih. Nah, dengan kalau tadi Dr. Isa udah menjelaskan tentang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa dibilang bahwa yang namanya konsep sakinah, mawaddah, warahmah adalah effort gitu ya. Adalah sebuah usaha, perjuangan yang memang dilakukan setiap keluarga mungkin dari awal sampai dengan nanti akhirnya ajal dan sebagainya. Karena memang ini perjalanan, ya balik lagi berhubungan dengan keimanan naik turun gitu. Dan ini fitrahnya manusia. Dan tadi Mbak Safira, tadi kan baru sampai 20 tahun tuh. 20 tahun. Apa kata teman-teman? Ya, orang tua tenang aja. Lebih baik dia join sama teman. Iya, benar. 21 sampai 35 tahun, apa kata aku? Wow. Nah, 21 tahun. ya mulai kuliah tuh kan? Betul. Makanya hati-hati juga pilih perguruan tinggi. Nah, berarti memang segitu pentingnya kalau misalnya di usia 21 tahun ketika seseorang udah bisa dinyatakan bisa mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, karena semuanya berdasarkan aku. Tapi tadi kan dia juga masih dalam masa proses pembelajaran. Betul. Untuk memunculkan apa kata aku. Kalau dia sekolah di sekolah yang terlalu membedakan antara agama dengan kehidupan dunia, itu bisa pengaruh terhadap pendapat apa kata aku. Betul. Makanya nanti orang tua di usia anak-anak seperti umur 20 ke atas ini tenang saja juga maksud saya. Karena mereka akan bilang menurut aku bun, menurut aku bun, itu tenang aja dulu. Nggak usah juga digas. Karena dia lagi berproses tentang menurut aku. Apalagi nanti diskusi tentang keimanan, tentang keislaman. Itu menurut aku, menurut aku. Dan jangan heran nanti terkaget-kaget kita orang tua. Karena misalnya menurut dia, misalnya menurut aku, ya
konsep keislaman begini. Menurut aku, ya anak berhak memilih. Itu kaget-kaget loh. Benar, iya. Saya punya anak-anak di masa ini itu sering astagfirullahaladzim. Bahkan dokter Isa juga pun gitu ya dok ya. Tapi karena sadar bahwa itu fase apa kata aku, tenang dulu. Karena ada berita baiknya. Umur 35 tahun ke atas, apa kata Allah? Masya Allah, wow. Yes. Makanya kan umur 35 kan kita lihat kan anak kita sendiri udah mulai lagi taklim lagi. Yang sudah mulai berkeluarga, mau nggak mau dia takut kan ngurus anaknya kan, makanya dia taklim lagi. Iya. Maka kalau sudah ngerti orang tua tentang fase-fase ini, satu maunya anak bahwa tenang dulu bun, ya tenang dulu. Aku dilewatin fase ini gitu. Ya makanya tenang. Ya. Kedua, nggak usah cemburu. Nggak usah cemburu sama guru, nggak usah cemburu sama temen, nggak usah cemburu sama lingkungan yang lain dan sebagainya. Jatah kita 0 hari sampai 6 tahun. Nah, ini yang saya berharap ibu-ibu muda kah atau ibu-ibu yang belum berkeluarga, please ya kasih waktu itu 0 sampai 6 tahun. Karena kalau itu lewat, kalimatnya begini, kemana aja lu? Kemana aja, yang itu akhirnya mungkin anak nanti menyulitkan nanti di fase berikutnya. Betul, karena memang ini semuanya saling berhubungan dan terkait gitu ya, sampai walaupun akhirnya kalau udah terlanjur, oke juga kita bisa cari sekolah yang baik, bisa juga dekat dengan teman-teman itu, carikan juga kampus yang baik ya. Kalau yang udah terlanjur kan, walaupun nanti memang harusnya begitu idealnya kan. Idealnya balik lagi ke konsep keluarga idealnya tadi. Gitu. Dan senantiasa doa aja, Nah, mudah-mudahan panjang umur nih kita semua. Jadi umur 35 ke atas apa kata Allah lagi. Bener, kembali lagi ke memang udah seharusnya. Betul. Nah, tapi gini dok, Dokter Isa pasti aware gitu ya, di zaman modern sekarang banyak banget memang mereka yang berkeluarga, mempunyai peran ayah, ibu dan sebagainya, juga bekerja sebagai seorang profesional. Yang mungkin perannya berbeda lagi nih sama peran yang ada di dalam rumah, dengan tanggung jawab yang mungkin bisa beda banget gitu. Mungkin kalau sama-sama levelnya 110 sama-sama 10 gitu. Tapi gimana caranya gitu seseorang, khususnya yang para orang tua ini bisa menjalankan, apakah mungkin bisa sukses menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan atau di koridor keimanan? Iya, saya semakin umur ya, semakin umur, semakin juga belajar. Akhirnya gini, untuk ibu ya, sebagai ibu rumah tangga itu profesional, harusnya. Jadi itu yang harus kita tanamkan lagi ke teman-teman, ya hijab family, bahwa ada seorang perempuan misalnya. Dikala dia belum menikah, dia sekolah tinggi. Kemudian setelah dia menikah, kemudian dia mengambil keputusan untuk saya, ibu rumah tangga, tidak bekerja di luar rumah yang tidak ada kaitannya dengan urusan keluarga, itu saya hormat banget. Wow. Karena itu profesional. Betul. Apalagi suaminya mengatakan, iya, kamu tolong ya jaga saya, jaga anak-anak, jadilah profesional di rumah sebagai istri, sebagai ibu. Saya yang jemput nafkah. Itu keren banget tuh cowok tuh. Dapat dari mana tuh? Boleh banget. Mudah-mudahan ini bisa jadi semangat buat para lelaki juga. Iya. Hanya mungkin ada juga kondisi-kondisi yang belum seperti tadi. Ini kan kita ngomong ideal lagi kan? Ya idealnya kan begitu. Ya. Sehingga orang ibu yang misalnya udah sampai sekolah yang S1, S2, S3 terus dia bilang, enggak, saya pokoknya 0 sampai 6 tahun anak saya pegang sendiri, enggak usah saya kerja. Kalaupun dia mau punya karya yang enggak boleh keluar dari fungsi peran kewanitaan. Yaitu misalnya di bidang kesehatan, pendidikan, kewanitaan misalnya tadi makanan, terus baju seperti ini, kayak hijab, ya, kecantikan perempuan itu nggak keluar dari situ, itu sesuai otaknya. Karena menurut penelitian terbaru neuroscience, seorang ibu yang baru melahirkan itu otaknya Allah buat, ya, dia perhatikan anak dan rumah itu lebih banyak di otaknya, dan memperhatikan hal lain itu cuma 1/8 dari otak. 7/8-nya
Allah minta perhatikan keluarga, gitu ternyata. Dan itu memang udah Makanya saya agak nyesel-nyesel juga. Untung saya berkecimpungnya di dunia kesehatan yang ada kaitannya dengan otak perempuan. Betul. Ya, saya harus ngomong kayak gini karena kalau saya tidak berani bicara bahwa ibu rumah tangga adalah sebuah profesional yang luar biasa, itu nanti saya dituntut sama Allah nanti. Benar, karena semakin kesini terbukti. Betul. Terbukti, ya bahwa. Nah nanti kalau misalnya anak-anak udah besar, udah apa, kemudian seorang ibu mau lebih aktif lagi tapi tidak keluar dari kewanitaan. Karena kalau dia bekerja di luar bidang kewanitaan, neuroscience menemukan bahwa otak perempuan cepat mengkerut atau atrofi. Oh gitu. Ini yang bahaya nanti. Apa dampaknya? Nah, di masa lanjut usianya ada penyakit-penyakit demensia. Demensia. Macam-macam tuh. Kepikunan kah, Alzheimer kah, dan sebagainya. Karena waktu kita mudanya, kita terlalu memaksa otak untuk memperhatikan atau mengerjakan hal yang di luar kewanitaan. Kayak gitu loh. Itu ternyata hubungannya ke sana. Itu makanya saya kadang-kadang, ya Allah, makanya kadang-kadang kalau ada begini saya harus ngomongnya kayak gini. Gitu. Dan mungkin ini udah waktunya juga gitu ya buat para perempuan luar sana, para ibu yang memang sudah mungkin mau secara sadar, tidak sadar, sengaja atau memang dikondisikan memang harus ada di rumah. Udah waktunya kita udah nggak bisa lagi ngecilin diri sendiri juga ya dok ya. Iya, sebetulnya kan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kan mencontohkan. Betul. Beliau tetap di rumah loh. Tapi bisnisnya jalan. Benar. Bisnisnya itu berkaitan dengan kewanitaan, bahan baju wanita, ya, perlengkapan wanita yang nanti yang jalankan adalah tim beliau. Betul. Ya, timnya nanti di antara timnya itulah berjumpa dengan Muhammad ibni Abdullah tadi gitu. Masya Allah. Sebenarnya kita tuh udah punya contoh gitu ya dari Ummahatul Mukminin. Sayyidah Aisyahnya. Sayyidah Aisyah pun senang banget bersolek untuk Rasulullah SAW sebagai suami. Senang banget bikin perhiasan-perhiasan dari tanaman. Makanya kadang-kadang kalau pas Rasulullah pulang, Aisyah lagi bikin kalung, ditanya, wahai Aisyah itu apa? Perhiasan aku pakai untuk kamu. Kalau bahasa sekarang maksudnya. Dan itu udah ada sebetulnya gitu ya. Itu cocok sama tombol-tombol fitrahnya kita perempuan. Secara memang kodratnya udah demikian. Nah dok, kan gini, kalau kita ngomongin iya deh di rumah, ngurusin rumah itu kan nggak gampang, ngurusin ekonomi lah segala macam. Itu makanya disebut profesional gitu, berat banget. Terus belum lagi dari media sosial, tuntutan sana sini, FOMO dan sebagainya. Berarti bisa dibilang bahwa seorang perempuan ini kan butuh support system. Iya, butuh support system yang kuat gitu, bukan hanya sebagai seorang perempuannya sendiri, tapi dalam membangun keluarga gitu, menjaga ketahanan keluarga ini gitu. Support system seperti apa yang mungkin? Nah, ini mungkin ya mudah-mudahan hijab juga bisa bikin ya. Harus bikin sekolah ibu, sekolah istri, walaupun mungkin non formal kan, ya. Kita belajar bagaimana itu tadi mengurus anak, ya. Kemudian kita belajar bagaimana menata perekonomian keluarga gitu ya. Nah itu kan memang kerjaan kita. Yang namanya profesional itu memang harus dipelajari. Tadi kalau kita sudah mau tetapkan bahwa kerja di rumah atau sebagai istri dan ibu adalah sebuah profesionalisme, itu atau profesionalitas. Memang harus di support sistemnya itu pelajaran, apa ilmu. Sekolah-sekolah, kursus-kursus. Bagaimana misalnya menata uang yang dikasih oleh suami, ya kan? Iya. Nah itu kan harus ada, harus kita tata secara akuntansi, ya kan gitu kan? Iya. Wow. Dulu pun memang sudah jadi, mungkin walaupun ibu-ibu misalnya taruh di amplop-amplop gitu kan. Tapi pencatatan itu penting. Untuk kita report juga pada suami sebagai dia direktur kita atau pemimpin kita. Suami itu sebenarnya, jadi otak laki-laki sebenarnya seneng kalau uang yang dia berikan kepada istrinya, dia lihat secara tertulis gitu ya. Sehingga dia tahu bahwa istri saya nombok kayaknya. Bisa dilihat tuh cash flow-nya. Daripada gitu kita julid kita bilang daripada kita julid kita bilang nggak cukup tuh. Tapi nggak ada buktinya nih. Gitu mending dia lihat dari cash flow. Dulu suami saya tuh begitu sama saya. Awalnya saya tersinggung. Catat ya ini semua. Tersinggung. Ibu-ibu sering tersinggung kan. Padahal itu adalah manajemen rumah tangga.
Dimana suami, saya kasih lihat aja ini, suami langsung, jadi kamu kurang ya? Nah malah jadi harmonis tuh ya. Naik ada nanti. komunikasi. Anggarannya naik dong. Bener. Iya dong. Kalau nggak tahu ya daripada kan. kita julid, Kita nyimpen aja. Wah, sakit hati dan sebagainya. Malah kemana-mana gitu ya dok ya. Jadi kasih aja ini loh, ini buktinya. Wow. Ini kan memang namanya profesional, kan namanya kaitannya sama manajemen. Benar. Nah, yang disebut manajemen itu gampang. Apa-apa tercatat, tertulis. Ya. Nah kan untuk sekarang catatnya level bisa dibukukan, bisa di udah ada gadget, aplikasinya silakan. bahkan gitu ya. Berarti kan tapi untuk mencapai level kayak dokter Isa butuh ilmu, kita butuh belajar. Itulah makanya saya berharap teman-teman yang pemerhati ya, kami pun juga sudah mulai, saya juga sudah mulai bikin sekolah-sekolah perempuan gitu ya. Mudah-mudahan hijab juga bisa buat, karena nggak mungkin cuma satu tempat yang bikin, karena kita membinanya tuh nggak mungkin yang ratusan ibu-ibu, nggak bisa. Paling cuma ya sekitar 20-50, jadi tempat ini membina 20-50 ibu, tempat ini gitu. Taklim juga termasuk support system sebetulnya, untuk keilmuan profesionalitas kita ya. Nah, support system keluarga yang ya dimaksud dari suami, ya suami juga berikan jalan kemudahan untuk kita belajar, kan gitu kan, supaya naik derajat kita semuanya, derajat keimanan kita naik lagi, derajat ilmu, derajat kesabaran itu tadi, itu derajat bijaksana. Nah, kan setelah kita mencapai itu semua tadi ya, dalam konsep ideal tadi gitu ya, ada rasa, berarti kan nanti akan muncul nih yang namanya rasa hormat, rasa kasih sayang dan sebagainya. Nah, ada juga yang kayak respect itu harus di-earn, harus dibuat dan sebagainya. Tapi di dalam koridor keimanan Islam, sebenarnya mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gini ya, pamungkas nih buat para keluarga, hijab family juga. Gimana sih Dokter Isa, kita tuh bisa menumbuhkan rasa hormat di antara keluarga gitu ya, dan juga penuh kasih sayang. Gitu. Pakai ucapan, cara gampang. Karena tubuh ini ada sistem saraf di tubuh ini. Sistem saraf ini membawa pesan. Apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar. Ya. Teknik-teknik untuk kita memperkuat tadi keimanan, memperkuat kita punya akidah, memperkuat kita punya adab, memperkuat kita punya keislaman. Itu rupanya harus diucapkan. Kalau bahasa sekarang istilahnya affirmation. Ya, positive affirmation. Ya. Kalau kita sebutnya self-talk. Betul. Islam sudah ajarkan. Sholat itu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu affirmation. Iya kan? Allahu Akbar. Affirmation. Pada kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia jalan. Ya. Nah, di luar itu, di luar ibadah sholat, kita perlu juga affirmation. Ya. Misalnya, datang suami, saya lagi latihan terus sampai sekarang. Setiap datang suami, saya akan bilang, ya Allah, pahlawan aku sudah datang. Asik. Itu affirmation. Atau tidur nih, tidur. Lihat suami tidur. Ya Allah, inilah kekasihku yang engkau takdirkan di lauh mahfud. Inilah suamiku. Itu harus diomongin. Walaupun sir, artinya dalam hati kan, atau sedikit zahir. Dilafazkan gitu. Jangan keras-keras, nggak usah gitu. Affirmation. Karena apa yang diucapkan jalan, dan dia akan terekam lagi di otak. Dia akan membuat level emosi naik ke level atas untuk menjadi mutmainnah lagi. Kemudian mengeluarkan hormon-hormon tadi, tambah cinta, tambah bahagia, tambah itu. Affirmation. Karena selama ini kita tanpa sadar kita juga affirmation tapi negatif affirmation. Pas lihat suami tidur apa kita ngomong, ini dia nih yang selalu bikin cengkel aku. Dia itu juga affirmation, tapi negatif. Negatif affirmation. Bener. Kalau negatif affirmation itu tidak mengeluarkan hormon cinta. Ada lagi kelenjar yang di atas ginjal, namanya kelenjar adrenal, itu mengeluarkan hormon stres. Jadi pada saat kita ngomong sesuatu yang jelek terhadap pasangan, terhadap anak misalnya, atau anak kita lihat anak lagi main game, terus kita bikin afirmasi lagi kan di dalam sambil di belakangnya ya, main terus kan gitu ya. Iya. Mana itu? Itu yang keluar hormon stres tau. Malah tambah stres dia. Keimanan makin melorot turun. Iya. Lupa bahwa nanti yang memberikan ilmu itu Allah, karena Allah yang mempunyai ilmu. Betul.
Ya, kita menganggap anak main terus pasti nanti jadinya bodoh, nggak pintar kan gitu. Padahal bukan itu. Sebagian anak bermain itu belajar, apalagi anak laki. Benar. Ya, makanya kenapa kita bilangin mereka bodoh, mereka main terus? Kenapa pas lagi main kita bilang, ya Allah, anakku sedang bermain berarti sedang belajar. Ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasan. Itu kan afirmasi. Ya, doa itu self talk. Nah, itu berarti ya. Berarti bisa dibilang nih, Dokter Isa, bahwa kekuatan dari sebuah keluarga yang memang berdasarkan imanan, Islam sesuai dengan prinsip tauhid dan juga sunnah Rasulullah adalah dengan doa. Dan akhirnya harmonisasi ini bisa terwujud juga gitu dengan komunikasi yang sebenarnya udah kita lakukan sehari-hari, tapi sekarang dinyalahin gitu ya, di apa ya, istilahnya di unlock, aktivasi. Gitu, diaktifkan gitu ya. Sinyal tauhidnya gitu ya. Sinyal tauhidnya dengan kalimat. Makanya kenapa itu tadi la ilaha illallah itu harus sering dilafazkan untuk kembali mengaktifasi keimanan. Benar. Lafaz itu, lafaz. Dilafazkan. Jadi bukan sesuatu hal yang nggak mungkin. Kalaupun kalau tadi Dokter Isa udah bilang, kalaupun memang udah terlanjur, udah terjadi, nggak ada kata terlambat. Selama kita masih dikasih rezeki kehidupan, kita masih bisa ngomong, masih bisa doa, masih bisa ngomong juga, bener, masih bisa self-talk, betul, dan kita masih bisa minta sama Allah karena balik lagi Allah yang akan memenuhi semuanya. Dan nggak ada yang nggak mungkin ya dokter ya gitu. Karena kalau sedih terus atau takut terus, lupa bahwa Allah yang maha memberi rezeki kan tadi, lupa bahwa Allah yang memberi kesehatan, lupa kalau Allah yang memberi keamanan. Kita pergi ke suatu tempat, memang level turun takut. Betul. Tapi kalau takut terus, lupa bahwa Allah yang maha menjaga. Benar. Makanya itu tadi harus istighfar lagi. Dibalikin lagi. Ngomong lagi kan? Iya, betul. Afirmasi lagi kan? Diaktifasi lagi. Karena mulut ini itu apa yang diucapkan jalan akan meresonasi. Iya, gitu ya? jangan dia badan mengaktifasi. Luar biasa. Wow, ini ilmu baru. Pokoknya harus ngomong aja, apalagi kita ibu-ibu kan 20.000 kata per hari. Per hari. Makanya ngomongin baik-baik aja. Nah, itu juga udah ada sunahnya juga. Kalau memang nggak ada hal yang baik, mendingan diam. Tapi kalaupun ada sesuatu, diucapin yang baik. Dokter Isa, terima kasih banyak. Ini ilmunya insya Allah ini pasti jadi manfaat. Amin, ya buat saya pribadi, buat Hijab Family juga, dan insya Allah bisa diamalkan. Amin, jadi ilmu nafi insya Allah. Dan yang pastinya ini kita PR kita sebagai manusia tuh pembelajaran memang prosesnya tuh sampai kita meninggal nanti gitu. Dan apapun yang kita lakukan, setiap detail Allah tuh bakalan Allah tuh maha teliti, bukan hanya dicatat, nantinya bakalan diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Apalagi kalau kita udah sadar dengan yang namanya fungsi keluarga yang akan nantinya menentukan kualitas seperti apakah kita itu di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan ilmu tadi bisa diterapkan juga. Supaya zuriat kita, turunan kita terus baik. Betul. Ya. Terus juga mengingat kita ya, dan mendoakan. Amin. Karena kita di alam barzah lama loh. Lama banget perjalanan dan, panjang dan masih sekali. Menerima doa-doa dari anak, cucu, cicit. Ya itu tadi. Makanya harus kita. Terima kasih lagi dokter. Masya Allah. Ini jadi manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol sama dokter Isa juga di sini. Dan sekali lagi mudah-mudahan Hijab Family dapat manfaat dari apa yang kami obrolkan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di episode-episode dan tema-tema lainnya. Saya Syafira pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.